Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hebat? Bapak doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan belajar tentang teks narasi. Pengertian teks narasi. Teks narasi merupakan suatu karangan yang menceritakan atau menjelaskan secara detail sebuah kejadian atau peristiwa berdasarkan urut waktu seperti dari awal, tengah, dan akhir. Peristiwa dalam sebuah teks narasi sendiri bisa benar-benar terjadi maupun hanya sebuah imajinasi. Nah, bagaimana? Sudah terbayang belum mengenai pengertian teks narasi? Jadi, teks narasi tidak hanya berasal dari kejadian nyata saja, akan tetapi bisa diambil dari cerita yang bersifat fiksi atau khayalan, seperti pada roman, novel, cerpen, drama, dan biografi. Nah, untuk ciri teks narasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, teks narasi mempunyai 3 unsur pokok, yaitu tokoh, waktu, dan peristiwa. Yang kedua, teks narasi bersifat fiksi dan non-fiksi. Yang ketiga, teks narasi berisi cerita, kisah, peristiwa, dan kejadian. Dan yang keempat, teks narasi memiliki tujuan untuk memberikan informasi atau menciptakan pengalaman yang berkesan kepada pembaca atau pendengarnya. Unsur-unsur dalam teks narasi. Nah, yang pertama ada tema. Tema merupakan ide atau dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita. Tema dapat diambil dari lingkungan, kisah pribadi pengarang sendiri, pendidikan, sejarah, perjuangan, romansa, persahabatan, dan lain-lain. Tokoh atau penokohan. Tokoh adalah sesuatu yang terlibat atau orang yang terlibat dalam cerita tersebut. Sedangkan penokohan adalah penentu watak atau ciri tokoh yang ada dalam cerita. Nah, selanjutnya ada jenis watak dalam penokohan. Yang pertama ada protagonis. Nah, tokoh yang menjadi aktor ini atau pemeran utama memiliki sifat yang baik untuk protagonis. Nah, yang kedua ada antagonis. Nah, untuk antagonis ini menjadi pemeran utama juga yang menjadi lawan dari tokoh protagonis. Tokoh antagonis ini memiliki sifat yang negatif seperti iri, dengki, sombong, angkuh, congkak, dan lain-lain. Lalu ada tritagonis. Nah, untuk tokoh ini adalah tokoh penengah dari protagonis dan antagonis. Tokoh ini biasanya memiliki sifat yang bijaksana dan sulit. Lalu ada terakhir ada figuran. Nah, tokoh ini adalah tokoh pendukung yang memberikan warna tambahan dalam sebuah cerita. Selanjutnya ada alur. Alur merupakan urutan cerita yang disampaikan oleh penulis. Dalam menyampaikan cerita, ada tahapan-tahapan yang disampaikan oleh sang penulis. Tahapan alur. Yang pertama adalah perkenalan, yang kedua penanjakan, klimaks, antiklimaks, dan penyelesaian. Macam-macam alur. Nah, yang pertama ada maju. Alur ini menggambarkan jalan cerita yang urut dari awal perkenalan tokoh, menghadapi lalu menimbulkan konflik hingga puncak konflik, dan terakhir menyelesaikan konflik. Intinya adalah pada alur maju ditemukan jalan cerita
cerita yang runtut sesuai dengan tahapan-tahapannya. Lalu ada juga yang mundur. Nah, di alur ini penulis alur menceritakan jalan tidak boleh urut, biasanya memicu konflik terlebih dahulu setelah menengok kembali peristiwa yang menjadi sebab konflik itu terjadi. Latar. Nah, latar merupakan pengaturan terjadinya cerita tersebut. Latar akan memberikan persepsi tentang cerita. Ada 3 jenis latar dalam sebuah cerita, yaitu suasana, tempat, dan waktu. Amanat atau pesan moral. Pesan moral atau pelajaran yang dapat kita petik dari cerita pendek tersebut. Di dalam suatu cerpen, moral biasanya tidak ditulis secara langsung tetapi tersirat dan sesuai yang dipahami pembaca dalam cerita tersebut. Oke, terima kasih. Nah, untuk tugasnya, kalian jawab pertanyaan pada peta konsep halaman 39 bagian D. Baik anak-anak, berikut pemaparan yang Bapak bisa sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.